Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Indira Putri Nurfandila dari jurusan PGMI Unsyarif Hidayatullah Jakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar IPA, yaitu besaran pokok dan satuannya serta besaran turunan dan satuannya. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Sebelum saya menjelaskan mengenai besaran pokok dan besaran turunan, terlebih dahulu akan saya jelaskan apa sih besaran itu. Jadi, besaran merupakan sesuatu yang memiliki besar atau nilai dan satuan. Besaran dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contoh dari besaran ini ialah panjang, massa, waktu, kecepatan, gaya, dan juga energi. Tadi telah saya sampaikan mengenai besaran, yaitu ialah sesuatu yang memiliki besar dan satuan. Nah, satuan yang dimaksud di sini ialah unit acuan sebagai pembanding dalam pengukuran suatu besaran. Contohnya seperti meter, kilogram, second, ampere, meter per second, newton, joule, dan pascal. Oke, telah saya sampaikan mengenai besaran dan satuan. Jadi, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu besaran pokok dan satuannya. Jadi yang dimaksud dengan besaran pokok ialah besaran-besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu untuk digunakan sebagai dasar dalam menentukan satuan-satuan pada besaran lain. Oke, berikut ada tabel mengenai besaran pokok dan satuannya. Jadi terdapat 7 besaran pokok. Yang pertama ada panjang, satuannya adalah meter. Kemudian ada massa, satuannya adalah kilogram, waktu, satuannya detik, suhu, satuannya Kelvin, intensitas cahaya, satuannya kandela, kuat arus listrik, satuannya ampere, dan jumlah zat, satuannya mol. Nah, besaran pokok bisa dihafal dengan mengingat huruf pertamanya, yaitu SMP jiwa. Jadi, suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik. Kemudian, yang pertama ada besaran pokok panjang yang satuan internasionalnya adalah meter. Kemudian ada satuan lainnya yang berupa kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Yang kedua ada besaran pokok massa yang satuan internasionalnya adalah kilogram dan satuan lainnya ialah kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Yang ketiga ada besaran pokok suhu yang satuan internasionalnya adalah Kelvin dan alat ukur yang dipakai ialah termometer. Kemudian ada besaran pokok arus listrik yang satuan internasionalnya adalah ampere dan alat ukur yang digunakan ialah ampermeter. Kemudian ada besaran pokok waktu yang satuan internasionalnya adalah second. Contoh dari besaran pokok ini ialah yang pertama ada menit yang sama dengan 60 second, kemudian 1 jam sama dengan 60 menit sama dengan 3.600 second, dan yang terakhir 1 hari sama dengan 24 jam sama dengan 1.440 menit sama dengan 86.400 second. Oke, sekian itu dari materi besaran pokok yang kemudian akan saya jelaskan mengenai materi besaran turunan dan satuannya. Jadi, besaran turunan adalah besaran-besaran yang diturunkan dari satu pokok atau lebih. Jadi, besaran turunan itu contohnya seperti besaran volume yang berasal dari besaran pokok, yaitu meter kubik. Kemudian yang kedua ada besaran kecepatan yang berasal dari 2 besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Nah, berikut ada tabel dari besaran turunan dan satuannya. Yang pertama ada kecepatan, yang satuannya ialah meter per second. Kemudian ada massa jenis yang satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kemudian ada luas, satuannya adalah meter persegi. Kemudian ada volume, satuannya adalah meter kubik. Selanjutnya ada gaya yang satuannya adalah newton. Dan yang terakhir ada energi, satuannya ialah newton kali meter sama dengan joule. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian ada tambahan materi dari saya, yaitu mengenai macam-macam alat ukur. Yang pertama ada jangka sorong. Jangka sorong fungsinya adalah untuk mengukur benda yang ukurannya kecil. Contohnya ialah panjang korek api, diameter cincin atau diameter botol, panjang baku, dan lain-lain. Yang kemudian alat ukur yang selanjutnya ada mikrometer sekrup. Fungsi dari mikrometer sekrup ini ialah untuk mengukur benda yang ukurannya sangat kecil. Contohnya ialah bingkai foto, kotak kertas, kabel,
pesawat, kertas, dan lain sebagainya. Kemudian ada neraca dua lengan yang fungsinya ialah untuk menimbang suatu benda besar yang akan dihitung masanya. Neraca ini masih memerlukan berat untuk mengukur masanya. Yang kemudian ada neraca tiga lengan. Fungsi neraca ini ialah untuk menimbang benda yang kecil. Neraca ini tidak memakai alat pemberat dan ketepatannya lebih jelas. Dan yang terakhir ada neraca empat lengan. Neraca ini pada umumnya dipakai untuk kebutuhan di laboratorium dan farmasi. Oke, sekian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi besaran pokok dan besaran turunan. Apabila ada kesalahan atas penyampaian kata-kata serta informasi yang telah saya sampaikan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.